Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang membangun persatuan di tengah keberagaman dalam perspektif Islam. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Rizka Alfianita, Winda Paradita, Ilmiatul Hamdiah, Reza Utmi Agustina, Elanur Aini, dan Naila Alvin Nafiratul Rahmah. Dalam materi kali ini akan dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, pengertian persatuan dan keberagaman. Yang kedua, konsep Islam. Yang ketiga, agama sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan. Yang keempat, implementasi keragaman dalam keberagaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Ya, yang pertama ada pengertian persatuan dan keberagaman. Persatuan dalam ajaran Islam disebut dengan persaudaraan atau ukhuwah, yang artinya kumpulan manusia yang bersatu atau menjadi satu. Sedangkan keberagaman sendiri merupakan variasi berbagai macam kombinasi elemen demografis, sumber daya manusia, organisasional, komunitas, masyarakat, dan juga budaya. Konsep Islam tentang keragaman dalam keberagaman. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Dari ayat Al-Quran tersebut menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya, beragama di dunia ini mutlak adanya. Dengan adanya keberagaman ini, bukan berarti menganggap kelompok mazhab ataupun keberagaman yang lain sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Yang harus kita ketahui di sini adalah keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya lah yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ketegasan syariah Islam memberikan gambaran betapa perhatian Islam tentang permasalahan keberagaman dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian. Beberapa hadis memberikan perumpamaan bahwa sesama muslim diibaratkan satu tubuh. Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu tubuh anggota sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Islam memberikan beberapa prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami keberagaman. Di antaranya, prinsip keberagaman yang lapang, keadilan yang objektif, menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika melakukan dakwah, dan menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam hal keberagaman. Prinsip dasar Islam dalam menyikapi dan memahami keberagaman. Yang pertama adalah prinsip keberagaman yang lapang. Dalam konteks keberagaman, salah satu masalah yang serius dalam menyikapi keberagaman adalah masalah klaim kebenaran. Padahal untuk mencapai kepasrahan yang tulus kepada Tuhan, makna generik dari kata Islam diperlukan suatu pemahaman yang sadar dan bukan hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, sikap kelapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam keislaman itu sendiri. Diceritakan dalam hadis Nabi bersabda kepada sahabat Utsman bin Maz'un yang isinya, dan sesungguhnya baik-baik agama di sisi Allah adalah semangat pencari kebenaran yang lapang. Hadis riwayat Al-Hanifiyah Al-Samhah.
Yang kedua adalah keadilannya objektif. Artinya, keadilan yang mencakup pandangan maupun tindakan kita terhadap pemeluk agama lain. Kadangkala dalam tindakan seringkali kita tidak suka dan menganggap orang lain bukan bagian dari kelompok kita. Maka kita bisa berbuat tidak adil terhadap mereka dalam memutuskan hukum, interaksi sosial maupun hal-hal lain. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam sikap dan pandangan ini dengan objektif terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Seperti yang diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 8. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencian pada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan yang ketiga adalah menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika melakukan dakwah. Dalam berdakwah, kita harus mengutamakan dialog, kebijaksanaan, dan cara-cara argumentatif lainnya. Tiap agama mempunyai logikanya sendiri dalam memahami Tuhan dan firman-Nya. Kedua, bahwa dialog bukanlah dimaksudkan untuk saling menyerang, tetapi adalah upaya untuk mencapai kesepahaman dan mempertahankan keyakinan. Dan yang keempat adalah menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 148, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang mereka menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Contohnya, ketika ada pemeluk agama lain berbuat amal sosial, kita tidak boleh menggagalkan kegiatan tersebut, tetapi kita harus terpacu untuk berusaha menjadi lebih baik dari mereka dalam melaksanakan atau mengadakan amal sosial. Agama sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan. Yang pertama, konsep toleransi dalam Islam atau beragama. Toleransi adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Toleransi karena itu merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama, termasuk agama Islam. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas, yaitu tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam toleransi. Batasan toleransi yang kedua, batasan toleransi dalam perspektif Islam. Dalam Islam menggariskan batas-batas yang harus ditaati agar umat muslim tidak tergelincir dari jalan yang lurus. Misalnya, toleransi tidak boleh melanggar prinsip-prinsip agama, sebagaimana agama tidak boleh dijadikan alasan untuk bersikap intoleran atau tidak bertoleransi. Faktor toleransi muslim terhadap non-muslim. Yang pertama, nilai kemanusiaan yang mulia. Yang kedua, perbedaan tersebut adalah menjadi pertanggungjawaban antara dia dan Allah di akhirat nanti. Yang ketiga, Allah telah memerintahkan untuk membuat adil dan berakhlak mulia. Implementasi keragaman dalam keberagaman. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang senang diperluas rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Mencermati berbagai ulasan mengenai keragaman dan keberagaman dalam perspektif Islam dan juga agama sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa di atas, maka langkah konkret untuk menyikapi itu semua adalah membangun tali silaturahmi yang
yang mengedepankan toleransi intern umat Islam. Dengan terjalinnya tali silaturahmi, maka banyak peluang kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan janji Allah melalui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengundang rezeki material dan spiritual. Maka dari itu sesama Muslim dilarang untuk jalinan silaturahmi dengan mengedepankan toleransi Muslim mempunyai rukun saling menghormati antar golongan keislaman berbeda mazhab. Istilah toleransi maka menghargai setiap pendapat maupun perbedaan hal yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok. Jalinan silaturahmi dengan mengedepankan toleransi tidak hanya saat berhubungan dengan sesama Muslim, tetapi juga dengan antar umat beragama. Di sini disebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok lebih baik daripada wanita-wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu menyela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang baru. Buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hal-hal yang bisa menjadi penyebab rapuhnya tali persatuan dan kesatuan di kalangan umat. 1. Munculnya sifat kecurigaan atau prasangka buruk yang berlebihan terhadap kelompok lain. 2. Munculnya interpretasi yang juga menjadi penyebab adanya kecurigaan tanpa bukti yang berujung pada konflik. 3. Mencari kejelekan-kejelekan orang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Jadi, karena itu, untuk mencegah adanya perpecahan dan dalam persatuan dan kesatuan, maka kita harus menjunjung tinggi toleransi dan senantiasa menjaga tali silaturahmi dalam berbagai aspek kehidupan dan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ajaran Islam telah mengajarkan umatnya untuk hidup dalam toleransi, maka sudah seharusnya kita mampu menyikapi perbedaan dari sudut pandang yang berbeda, saling menghargai keberagaman, maka akan terjadi keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat, sehingga kedamaian akan terus berjalan dan perpecahan tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran untuk hidup dengan damai, sekalipun berada di antara perbedaan. Jalinan silaturahmi dengan mengedepankan toleransi tidak hanya saat berhubungan dengan antar umat beragama saja, namun bagaimana sesama Muslim mampu hidup damai, rukun,
saling menghormati antar golongan keislaman berbeda mazhab. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.